Shalom, Ibu Bapak Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Kristus. Saling menyakiti, saling cabik-mencabik, saling mementingkan diri sendiri, itu adalah gambar yang kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak orang tidak hanya selfie, tetapi sampai selfish, mementingkan diri sendiri. Dan itulah yang pertama kali ketika membuka kitab Korintus ditegur oleh Rasul Paulus. Dan perilaku seperti itu juga sedang digumuli kembali, ditegur oleh firman ini untuk mengawali perjalanan tahun kita di tahun 2023 ini. Mari kita memohon tuntunan Tuhan untuk melihat kedalaman daripada 1 Korintus 1 ayat 10 sampai dengan ayat 18 ini. Kita berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kiranya menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Inilah firman Tuhan yang dituliskan oleh surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal yang pertama ayat 10 sampai dengan ayat 18. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Klu tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu entah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak Saudara, Paulus membuka ayat 10 ini dengan pesan yang sangat istimewa. Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Hubungan dengan Kristuslah yang bisa menyelesaikan perpecahan. Karena penangkal perpecahan yang paling ujarab, yang paling ajaib adalah persatuan kita di dalam Kristus. Maka hubungan dengan Kristuslah dasar dari segala kesatuan. Unok ninasa hasadaun ima Tuhan Yesus Kristus. Sumber segala persatuan kita yang seutuhnya adalah Kristus. Dan Kristuslah penangkal perpecahan terbaik dalam hidup. Kristuslah kunci dari segala penyatuan dalam kehidupan kita. Maka Ibu Bapak Saudara, kalau kita bicara kesatuan, bicara menyatukan hati, jiwa, dan pikiran, bicara kesehatian, kita tidak bisa lepas dari yang disebut oleh Paulus dalam nama Yesus Kristus.
Karena kalau dalam nama kepentingan, dalam nama selera, dalam nama kemauan, karena perbedaan tersulit, bukan beda sifat, beda agama, beda latar belakang, beda umur, beda pekerjaan. Yang paling sulit adalah apa? Beda sifat, beda karakter, beda kemauan, beda selera, beda keinginan, beda kemauan, dan yang lain-lainnya. Maka di atas semua itu hanya ada satu yang bisa menyatukan, yaitu otoritas Kristus. Apa yang mendasari Paulus membuka ini demikian? Karena jemaat di Korintus itu payah dengan yang namanya otoritas. Mereka agak benci dengan otoritas. Sehingga jangankan otoritas sistem, otoritas lembaga, bahkan otoritas para rasul itu pun mereka tidak mampu menerimanya. Sehingga mereka larut dalam perbeda-bedaan. Maka satu-satunya yang bisa membuat persatuan itu berjalan kalau semua sepakat di dalam nama Yesus Kristus. Kristuslah dasar dan alasan mengapa kita hari ini selalu bersatu dan bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan kita. Itulah kunci persatuan. Maka bicara suami, bicara istri, bicara anak, bicara orang tua, ketika jatuh dalam selfish, ketika jatuh dalam pementingan diri sendiri, ketika jatuh dalam perpecahan, solusi satu-satunya hanya adalah datang pada Kristus, berada di bawah Kristus. Karena tanpa Kristus, semua ego akan muncul. Dan biang utama, akar pertama dari segala dosa, adanya pementingan, adanya ego, adanya kecintaan yang keliru. Ada ego di sana. Ego apa yang melahirkan itu? Lahirlah dosa. Maka jalan masuk bagi dosa adalah ego. Tapi setelah dosa itu menemukan jalan masuknya melalui ego, produk pertamanya adalah apa? Perpecahan. Lalu yang awalnya Adam bicara, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku terhadap Hawa. Tiba-tiba dia berkata, bukan aku tapi perempuan ini. Lalu kemudian perempuan itu juga berkata, bukan aku tetapi ular itu. Konflik segera terjadi ketika dosa masuk, ketika ego itu menjadi yang pertama dan terutama. Maka tidak ada ego yang boleh berdiri tegak bila satu hal, otoritas Kristus. Kristus telah menjadi di dalam semuanya. Kita dan segala kepentingan kita diletakkan di bawah dan tunduk pada Kristus. Tunduk pada dalam nama Kristus. Yang kedua, bagaimana kemudian perpecahan diselesaikan. Entah itu dalam sebuah gereja, entah itu dalam sebuah keluarga. Pertama tadi masuk ke dalam nama Kristus. Yang kedua adalah fokus pada sentralitas Kristus. Mari kita melihat bagaimana Paulus kemudian menjelaskan sentralitas Kristus itu di ayat yang ke-13. Inilah bunyinya. Dikatakan demikian. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Jadi, alasan mengapa persatuan itu harus didahulukan, karena Kristus tidak terpecah-pecah. Dan dasar alasan sentralitas Kristus itu dilekatkan oleh Paulus pada kata salib. Paulus tidak disalibkan. Jadi sentralitas Kristus itu, Kristus yang tidak terpecah-pecah dan tidak terbagi-bagi itu melekat pada penjelasan salib Kristus. Pertama, kalau kita lihat tadi cerita urutannya dari ayat 11, itu kan datanglah keluarga Klu memberitahu bahwa ada perpecahan di Korintus. Jadi, kalau kita lihat sesederhana mungkin, ini keluarga Klu datang pada orang yang tepat. Jadi selesaikanlah perpecahan Anda, jangan pergi ke orang yang salah. Jadi mereka menyelesaikan pergumulan ini. Keluarga Klu ini kita tidak tahu persis, tetapi biasanya orang ini
dikenal sebagai budak yang datang entah dari Efesus, entah dari Korintus, mereka datang ke Efesus. Jadi orang ini datang pada orang yang tepat, yaitu Paulus. Namun Paulus tidak menyelesaikan perkara itu menurut dirinya sendiri. Ia kemudian maju melangkah dengan apa yang disebut sentralitas Kristus. Kristus tidak boleh terbagi-bagi. Dan di sini kita menemukan ada golongan-golongan yang terjadi pada waktu itu. Ada golongan Paulus, ada golongan Apolos. Kan begini. Jadi Paulus itu melayani kurang lebih 1,5 tahun di Korintus, kemudian digantikan oleh Apolos. Jadi ada orang yang hatinya masih melekat pada Paulus, ada kemudian yang melekat pada Apolos, dan mereka memang tidak pernah dikunjungi oleh Petrus pada konteks ini ya. Tetapi elit-elit Yahudi lebih nyaman dengan Petrus, lebih memilih menjadi bagian dari penginjilan yang dikerjakan oleh dan melalui Petrus. Dan ada yang agak saleh, merasa diri paling kudus, paling hebat dari yang lain, itu yang namanya golongan yang menamakan diri golongan Kristus. Semua golongan ini mestinya tiba pada satu kondisi. Makin bertuhan kita, makin rendah hatilah bro. Makin rendah hatilah Bapak Ibu. Bukan kemudian malah meninggikan diri, bukan malah sombong, angkuh dan yang lain. Cara melihat seseorang, kualitas hubungannya dengan Kristus hanya satu. Lihat dari bagaimana sikapnya. Orang yang makin dekat dengan Kristus hanya satu cirinya. Makin tunduk, makin merendahkan hati di hadapan Kristus. Nah, adalah kemudian alasan mereka adalah baptisan. Sehingga perpecahan ini sudah berakar, berurat begitu dalam. Sampai kepada isunya adalah baptisan. Padahal Paulus mengatakan sentralitas Kristus melekat bukan pada baptisan, bukan pada orang dan manusia. Makanya seperti gereja hari ini, tidak banyak gereja, tidak semua gereja mau mengatasnamakan dirinya pada seseorang. Tidak ada misalnya HKBP Sukanto Limbong. Karena yang paling mendasar di situ bukan tentang Paulus, Apolos atau siapapun, tetapi pada Allah yang diperkenalkan melalui mana? Pemberitaan Injil. Apa isi pemberitaan Injil itu? Paulus katakan salib Kristus. Dari situlah kita melihat sentralitas pada salib. Belajarlah berdamai, belajarlah menyatu, sehati sepikir, satu kasih satu tujuan. Karena apa? Karena kita dalam Kristus. Dan yang kedua karena apa? Karena salib Kristus. Apa yang dimengerti orang salib Kristus? Di ayat 17 orang mengartikan, dan ayat 18 menyebut supaya di situ disebut aku, Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis tapi memberitakan Injil. Itu pun bukan dengan hikmat perkataan, bukan dengan stand up komedi, bukan dengan lucu-lucuan dia memberitakan Injil, tetapi dengan apa? Dengan salib Kristus. Supaya apa? Salib Kristus itu jangan sia-sia. Apa alasannya? Sebab bagi sebagian orang, jadi selain dia tidak menyamakan salib dengan komedi, karena 1 Petrus 4 ayat 11 mengatakan jikalau ada orang yang memberitakan firman, molo adong namar jamita dihatahon mahatana songon hatani debata, dan songon hatani lapo, songon hatani kudetuak, tapi songon hatani debata. Jika ada yang berkhotbah, dikotbahkanlah firman itu sesuai dengan firman Allah, bukan dengan selera dan pikiran manusia. Kira-kira seperti itu. Salib tidak sama dengan itu tadi, dengan kepandaian berbicara. Yang kedua, oleh ayat 18, salib itu bukan kebodohan. Maka disebut bagi sebagian orang, salib adalah kebodohan bagi yang akan binasa. Karena salib itu bukan kebodohan, tetapi disebut kekuatan Allah. Jadi diselamatkan, bagi kita yang akan diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Salib itu adalah kekuatan Allah. Saya pernah membaca sebuah tulisan yang menyebut sejarah dari Universitas Harvard. Nanti boleh diverifikasi sejauh mana cerita ini, tapi isinya lah yang kita tangkap. Jadi dulu katanya itu motonya adalah Veritas et Christi, Veritas Christi
et Ecclesia. Jadi kebenaran bagi Kristus dan bagi gereja, ditaruhlah veritas, artinya kebenaran, dengan 3 buku. Buku pertama V, buku kedua Ri, buku ketiga Tas, tapi dengan buku yang terbalik seperti ini. Itu logo pada awalnya dari Universitas Harvard itu. Kenapa? Buku yang terbalik itu menandakan bahwa manusia punya kemampuan pengetahuan yang sangat terbatas. Tapi dengan berjalannya waktu itu sudah dibalik menjadi ke atas. Jadi kalau kita lihat dalam perkembangan kemudian, veritas tetap, tapi bukunya bukan lagi ke bawah, tapi sudah ke atas, bahwa memang pikiran manusia tak terbatas. Dan veritas Christi et Ecclesia itu sudah dihapus Kristi dan Eklesianya, tinggallah veritas. Motonya tinggal kebenaran. Diartikan entah kebenaran apapun, termasuk mungkin dalam bahasa Jawa kebenaran. Tidak hanya kebenaran, tapi bisa juga diartikan lain, kebenaran. Nah, apa yang mau kita pelajari dari situ? Bahwa perkembangan dunia pun, perkembangan teknologi, perkembangan pengetahuan bisa cenderung menganggap, saya tidak mengatakan bahwa logo itu dilatar belakangi dengan pemahaman yang seperti ini, tetapi itu hanya sebagai pengingat bagi kita bahwa dalam perkembangan yang maju sekarang pun orang bisa menganggap bahwa salib itu kebodohan. Karena apa? Salib pada zaman abad-abad pertama hanya satu kata, kematian. Sekarang yang terjadi ada 4 salib, di telinga 2, di leher 1, di jari 1, tapi tidak ada kematian. Artinya apa? Hidup tidak pernah sejalan dengan kematian diri. Kalau dulu salib itu disambangkan dengan apa? Kematian, bahwa barang siapa mau kehilangan nyawanya karena aku, ia mendapatkannya. Itulah pengertian salib tersederhana pada waktu itu. Kehilangan nyawa. Sekarang dengan Paulus kemudian menjelaskan salib di Galatia, bahwa aku dengan salib bersama Kristus, bukan lagi yang hidup di dalam aku, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Arti salib yang paling sederhana adalah kematian diri. Maka menyatukan hati, menyatukan visi, sehati sepikir dalam menjalani hidup, menjauhkan perpecahan, hanya bisa dengan sentralitas Kristus yang berbicara dengan salib. Salib yang bagaimana? Yang ditempel di telinga bukan, yang digantung di dinding bukan, tapi salib yang paling otentik adalah kematian diri. Sehingga bukan diriku, bukan mauku, bukan seleraku, bukan kemauanku, tetapi Kristus yang punya kemauan. Itulah epifania terhebat bagi kita pada minggu ini. Bukan aku lagi, tetapi Kristuslah di dalam aku. Itulah kekuatan Allah yang sempurna. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa yang telah mengingatkan kami bagaimana kami satu di dalam Kristus. Bagaimana kami memusat pada anak-Mu Yesus Kristus melalui salib, melalui kematian diri kami. Sehingga kami menjadi satu tubuh. Karena kesatuan terbaik hanya kami temukan di dalam Kristus. Satukanlah hati dan pikiran kami di dalam nama Putra-Mu ya Tuhan. Satukanlah semua rencana-rencana kami dengan segala tujuan dan rancangan-Mu di dalam Kristus. Sehingga bukan kami yang mau, tetapi karena Tuhan yang mau. Bukan karena rancangan kami, tapi rancangan Tuhan atas kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.